Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana. Saya sebagai moderator kelompok 9 yang akan membahas tentang materi peluang yang beranggotakan yaitu Arif Maulana Setiawan, Nur Amalia Nazifa, dan Nur Amalia. Berikut presentasi dari kami. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang. Peluang di sini terbagi menjadi 5 subjudul, yaitu yang pertama permutasi, yang kedua kombinasi, dan yang ketiga kejadian majemuk, yang keempat peluang empirik, dan yang terakhir yaitu yang kelima peluang teoretik. Yang pertama yaitu permutasi. Permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Di dalam permutasi, urutan diperhatikan 1, 2, 3 tidak sama dengan 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Contohnya yaitu ada sebuah kotak berisi 3 bola masing-masing berwarna merah, hijau, dan biru. Jika seorang anak ditugaskan untuk mengambil 2 bola secara acak dan urutan pengambilan diperhatikan, ada berapa permutasi yang terjadi? Solusinya yaitu ada 6 permutasi, yaitu merah hijau, merah biru, hijau merah, hijau biru, biru merah, dan biru hijau. Salah satu aplikasi kombinasi dan permutasi adalah digunakan untuk mencari probabilitas suatu kejadian. Permutasi yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, permutasi pengulangan, dan yang kedua, permutasi tanpa pengulangan. Permutasi pengulangan. Jika urutan diperhatikan dan suatu objek dapat dipilih lebih dari sekali, maka jumlah permutasinya adalah P sama dengan N pangkat K, di mana N adalah banyaknya objek yang dapat dipilih dan K adalah jumlah yang harus dipilih. Sebagai contoh, jika kamu memiliki huruf A, B, C, dan D, dan kamu ingin mencari tahu ada berapa cara untuk menyusunnya dalam suatu grup yang berisi 3 angka, maka kamu akan menemukan bahwa ada 4 pangkat 3 atau 64 cara untuk menyusunnya. Beberapa cara untuk menyusunnya adalah A A A, B B B, C C C, D D D, A B B, C B B, D B B, dan seterusnya. Yang kedua yaitu permutasi tanpa pengulangan. Jika urutan diperhatikan dan setiap objek yang tersedia hanya bisa dipilih atau dipakai sekali, maka jumlah permutasi yang ada adalah P NK sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurangi K tutup kurung faktorial, di mana N adalah jumlah objek yang dapat kamu pilih, K adalah jumlah yang harus dipilih, dan simbol seru adalah simbol faktorial. Contoh, ada sebuah pemungutan suara dalam suatu organisasi. Kandidat yang bisa dipilih adalah 5 orang. Yang mendapat suara terbanyak akan diangkat menjadi ketua organisasi tersebut. Yang mendapat suara kedua terbanyak akan diangkat menjadi wakil ketua. Dan yang mendapat suara ketiga terbanyak akan menjadi sekretaris, dan beberapa banyak hasil pemungutan suara yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan rumus di atas, maka ada 5 faktorial per dalam kurung 5 dikurangi 3 tutup kurung faktorial sama dengan 60 permutasi. Umpamakan, jika N sama dengan K yang menandakan bahwa jumlah objek yang bisa dipilih sama dengan jumlah yang harus dipilih, maka rumusnya menjadi P sama dengan N faktorial per tutup kurung, buka kurung, N kurangi N tutup kurung faktorial sama dengan N faktorial per 0 sama dengan N faktorial. Karena 0 faktorial sama dengan 1 faktorial sama dengan 1. Sebagai contoh, ada 5 kotak kosong yang tersedia. Kelima kotak kosong itu harus diisi, tidak boleh ada yang kosong. 5 kotak kosong itu hanya boleh diisi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa banyak cara untuk mengisi kotak kosong?
Dengan menggunakan rumus n faktorial, maka ada 5 faktorial sama dengan 120 permutasi. Selanjutnya yaitu materi tentang kombinasi yang akan dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi kombinasi dan kejadian majemuk. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Baik, untuk materi yang kedua yaitu materi kombinasi. Apa sih kombinasi itu? Nah, kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Pada kombinasi berlaku AB sama dengan BA. Notasi kombinasi. Banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang dinotasikan dengan CNR atau CN,R. Ini sama saja ya, artinya banyak kombinasi R unsur dari N unsur. Kombinasi ditentukan oleh rumus CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Baik, kita langsung ke contoh soal. Contoh 1. Dari 8 siswa terbaik SMKN 1 Punggelan akan dipilih 3 siswa untuk mewakili sekolah dalam suatu kompetisi. Jika ke-8 siswa memiliki kemampuan yang cukup seimbang, berapa banyak susunan yang mungkin terpilih? Contoh 1 yaitu salah satu bentuk soal cerita dari kombinasi. Untuk penyelesaiannya, artinya kita akan memilih 3 siswa dari 8 siswa terbaik SMKN 1 Penggelan yang akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam suatu kompetisi. Berarti kita dapatkan R-nya itu 3 dan N-nya itu 8. Jadi kita masukkan ke rumus CNR sama dengan N-nya itu 8, R-nya itu 3. Jadi C83 sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 8 dikurangi 3 faktorial sama dengan 8 faktorial. Kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu ya. Jadi ini 3 faktorial tetap 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi 3 faktorial 5 faktorial. Lalu kita jabarkan sampai bertemu dengan 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 3 faktorial 5 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 6. Kan 5-nya dicoret ini, 5 dicoret habis. Jadi tinggal yang menjabarkan 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya 336 per 6 sama dengan 56. Jadi banyak susunan yang mungkin terpilih adalah sebanyak 56 susunan. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Seorang siswa mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 10 butir. Jika ia hanya diperbolehkan mengerjakan 6 butir soal yang tersedia dan soal nomor 8 harus dikerjakan, tentukan banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal. Nah, untuk penyelesaiannya berarti dia memilih 6 soal dari 10 butir soal. Apakah jadi 6 kombinasi 6 dari 10? Tidak ya, karena di sini ada soal nomor 8 yang harus dikerjakan. Nomor 8 tuh berarti satu soal ya, yang dipilih dikurangi 1, jadi 6 dikurangi 1, dan yang banyaknya unsur semua juga dikurangi 1, jadi 10 dikurangi 1. Jadi kita hasilnya jadi kombinasi 5 unsur dari 9 unsur.
Jadi C95 sama dengan 9 faktorial per 5 faktorial dalam kurung 9 dikurangi 5 faktorial sama dengan 9 faktorial per 5 faktorial 9 dikurangi 5 yaitu 4 faktorial. Dijabarkan sampai menemukan 5 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial 4 faktorial. 9 5 faktorialnya dicoret, lalu yang 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24, yang 9 kali 8 kali 7 kali 6 yaitu 15.120. 15.120 per 24 sama dengan 630. Jadi banyaknya cara yang memungkinkan dalam pemilihan soal adalah 630 cara. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kejadian majemuk. Kejadian majemuk yang akan kita bahas adalah ada 4. Yang pertama saling lepas, yang kedua tidak saling lepas, yang ketiga saling bebas, dan yang keempat bersyarat. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. PA atau B sama dengan PA plus PB, di mana PA atau B sama dengan peluang kejadian A atau B. Contohnya, 2 dadu dilempar. Peluang munculnya mata dadu jumlahnya 10 atau 11 adalah, yang pertama kita cari peluang dadu yang 2 dadu yang munculnya berjumlah 10, yaitu 46, 55, dan 64. Jadi PA sama dengan 3 per 36, karena ruang sampel dari 2 dadu adalah 36. Lalu kita cari yang jumlah 2 dadu yang berjumlah 11, yaitu 56 dan 65. Jadi PB sama dengan NA-nya itu kan ini 2 per 36, karena ruang sampelnya 36. Jadi kita masukkan ke rumus, PA atau B sama dengan PA plus PB. Tadi didapat PA-nya 3 per 36. Ini ralatnya bukan 3 per 6, tapi 3 per 36. Ditambah PB-nya 2 per 36. Ditambah 2 per 36. Jadi 3 per 36 ditambah 2 per 36 sama dengan 5 per 36. Nah, yang kedua yaitu tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi bersama-sama. PA atau B sama dengan PA plus PB dikurangi PA dan B, di mana PA atau B sama dengan peluang kejadian A atau B, dan PA dan B sama dengan peluang kejadian A dan B. Contoh soal, dari seperangkat kartu diambil sebuah kartu. Peluang terambilnya kartu berwarna merah atau king adalah, nah penyelesaiannya di sini rumusnya kan PA atau B sama dengan PA plus PB dikurangi PA dan B, di mana peluang kejadian kartu merah yaitu 26 dan ruang sampelnya itu 52. Jadi PA atau peluang kejadian kartu merah adalah 26 per 52, dan PB-nya itu peluang kejadian kartu king. Kartu king itu kan ada 4. Nah, ruang sampelnya 52, jadi PB sama dengan 4 per 52. Dan PA dan B sama dengan peluang terjadinya kartu king warna merah. PA dan B sama dengan 2 per 52. Nah, masukkan ke rumus PA atau B sama dengan
26/52 ditambah 4/52 dikurangi 2/52 sama dengan 28/52. Untuk yang keempat, untuk yang ketiga, yaitu saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Rumusnya itu PA dan B sama dengan PA dikali PB, di mana PA dan B sama dengan peluang kejadian A dan B. Contoh soal. Pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil pada dadu adalah, dikatakan saling bebas itu kan tidak mempengaruhi. Nah, koin dan dadu kan berbeda jenis, jadi tidak saling mempengaruhi. Nah, untuk penyelesaiannya, dari rumus kan PA dan B sama dengan PA dikali PB. Untuk PA-nya, peluang muncul gambar pada koin, yaitu PA-nya itu kan 1/2 karena ruang sampel dari koin 2. Dan PB-nya itu peluang muncul mata dadu ganjil pada dadu. Mata dadu ganjil kan ada 3 dan ruang sampelnya itu 6, jadi 3/6. PB sama dengan 1/2. Ini disederhanakan. Jadi PA dan B sama dengan PA dikali PB. PA-nya 1/2 dan PB-nya 1/2. Jadi 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Untuk yang keempat, yaitu yang terakhir bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terlebih dahulu. Rumusnya itu PA syarat B sama dengan PA dan B per PB, di mana PB tidak sama dengan 0. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terlebih dahulu, yaitu PA syarat B sama dengan PA dan B per PA, di mana PA tidak sama dengan 0. Contoh soalnya, 2 buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Untuk penyelesaiannya, untuk cara yang pertama, ruang sampelnya itu muncul mata dadu pertama. Mata dadu pertama itu berarti bisa jadi 51, 52, 53, 54, 55, 56. Berarti ruang sampelnya itu 6. Kejadian A adalah kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9 dalam ruang sampel tersebut. Yang lebih dari 9 itu kan 55, 56. Jadi NA-nya itu 2. Nah, rumus peluang kan NA per NS. NA-nya 2, NS-nya 6. Jadi 2/6. Nah, untuk cara yang kedua, mengikuti rumus yang bersyarat, yaitu dengan menggunakan rumus PA syarat B sama dengan PA dan B per PB, di mana PA dan B sama dengan peluang jumlah mata dadu lebih besar dari 9, yaitu 55 dan 56, sama dengan 2/36, karena ruang sampel dari dua mata dadu adalah 36. PB sama dengan peluang dadu pertama 5, yaitu 51, 52, 53, 55, dan 56, yaitu ada 6, NA-nya itu ada 6, per ruang sampelnya itu 36, jadi 6/36. Masukkan ke rumus, PA syarat B sama dengan PA dan B per PB sama dengan 2/36 per 6/36. Jadi hasilnya itu 2/6. Jadi peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5
adalah 2/6, sama hasilnya dengan cara yang pertama. Sekian, dilanjut dengan materi selanjutnya oleh Nur Amalia Nazifa. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Nazifa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang teoritik dan peluang empirik. Selanjutnya, materi keempat yaitu peluang empirik. Pengertian peluang empirik adalah peluang suatu kejadian yang diperoleh dari hasil observasi atau kejadian nyata. Secara matematis, peluang empirik dirumuskan sebagai berikut. PA sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A per total frekuensi atau FA per N. Untuk contoh dari peluang empirik yaitu misalkan suatu perusahaan ingin meneliti pilihan transportasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung. Perusahaan tersebut memiliki 100 responden dari beberapa kecamatan di Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut. Bus ada 16, kereta api 29, mobil pribadi 20, mobil umum 15, motor 11, pesawat 9. Maka tentukanlah peluang masyarakat memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung. Untuk pembahasannya, yaitu jika A adalah kejadian masyarakat memilih mobil umum, ini berarti FA-nya sama dengan 15, karena mobil umumnya itu tadi frekuensinya 15. Dengan demikian, peluang kejadian A adalah sebagai berikut. PA sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A per total frekuensi atau FA per N. Untuk total frekuensinya itu 16 tambah 29 tambah 20 tambah 15 tambah 11 tambah 9 yaitu 100. Berarti 15 per 100 sama dengan 0,15. Jadi peluang masyarakat memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung adalah 0,15 atau 15%. Lanjut pada materi yang kelima, yaitu peluang teoritik. Pengertian peluang teoritik. Peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan sebagai frekuensi kejadian yang mungkin ruang sampel. Biasanya peluang teoritik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya satu kali. Rumus pada peluang teoritik yaitu PA sama dengan NA per NS, yang dimana NA adalah banyaknya anggota kejadian A dan NS adalah banyaknya ruang sampel. Lanjut pada contoh soal peluang teoritik, yaitu pada sebuah kantong terdapat 40 kelereng dengan warna merah 16 buah, hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil satu buah kelereng secara acak. Tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Untuk jawabnya kan diketahui banyaknya suatu kelereng itu sama dengan 40. Terus jumlah kelereng merahnya 16, jumlah kelereng hijaunya 8, jumlah kelereng biru sama dengan itu banyaknya seluruh kelereng dikurang kelereng merah dikurang kelereng hijau. Jadi 40 dikurang 16 dikurang 8 sama dengan 6 adalah banyaknya jumlah kelereng biru. Untuk rumusnya berarti PA sama dengan NA per NS. Jadi NA-nya tuh diganti N biru, banyaknya anggota kelereng biru sama dengan 16 per 40 sama dengan 2/5. Jadi peluangnya terambil kelereng biru adalah 2/5. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.